Terkadang, kasih sayang tidak selalu diungkapkan dengan kata-kata, tetapi dengan pengorbanan yang diam-diam dilakukan. Kisah ini adalah tentang dua saudara yang terpisah oleh keadaan, namun disatukan oleh ketulusan hati. Tentang rindu yang tertahan, perjuangan di perantauan, dan keajaiban kecil yang datang di saat yang tak terduga. Sebuah pengingat bahwa di balik setiap air mata perpisahan, selalu ada harapan untuk pertemuan yang lebih indah. Mari kita selami kisah ini di channel Kisah Kasih Tanpa Batas, merasakan setiap emosi yang mereka lalui, tentang rindu yang tertahan, perjuangan yang tak kenal lelah, dan sebuah kejutan tak terduga. Semoga kisah ini menghangatkan hati dan mengingatkan kita bahwa kasih sayang sejati selalu menemukan jalannya. Senja mulai merayap di langit kota. Dava mengendarai motornya dengan lelah, masih mengenakan jaket kerjanya yang sudah lusuh. Seharian mengantar makanan, ia hanya sempat makan sekadarnya. Namun, pikirannya bukan soal perut yang keroncongan, melainkan soal tiket mudik yang belum terbeli. Di rumah kontrakan kecil mereka, Aji, adiknya yang masih kelas 1 SMP, sedang duduk di lantai, menghitung lembaran uang hasil jualan keripiknya hari itu. Keringat masih membekas di wajahnya, meski malam sudah turun. Sepulang sekolah, ia keliling dari satu gang ke gang lain, menjajakan keripik jualannya. Meski sedang berpuasa, ia tak pernah mengeluh. Baginya, setiap lembar uang yang terkumpul berarti semakin dekat dengan impiannya untuk bisa pulang ke rumah bersama sang kakak di Lebaran tahun ini. Dava melihat adiknya yang begitu gigih, hatinya terasa semakin berat. Sebagai kakak, ia ingin melindungi Aji dari semua kesulitan. Namun, kenyataannya, mereka hidup dalam perjuangan yang sama. Ia sudah mencoba menghemat pengeluaran, memperpanjang jam kerja, dan mengambil setiap orderan sebagai pengantar makanan online tanpa peduli kelelahan. Namun, sekeras apapun usahanya, jumlah uang yang terkumpul masih saja kurang. Aji menatap kakaknya dengan penuh harap dan bertanya apakah uang mereka sudah cukup. Dava hanya bisa menghela napas sebelum memberitahu bahwa uang mereka belum cukup untuk 2 orang. Hanya satu dari mereka yang bisa pulang. Aji terdiam, menunduk menahan air mata. Ia tahu, di balik senyum kakaknya, ada kesedihan yang sama beratnya. Malam semakin larut. Suasana kota mulai sedikit redup, hanya suara orang membaca Al-Quran dari masjid-masjid yang bergema di kejauhan. Jalanan terlihat lengang, hanya sesekali motor melintas, meninggalkan bayangan panjang di bawah lampu jalan yang temaram. Saat Dava sampai di rumah kontrakan, Aji belum juga pulang. Rasa cemas menyelinap di dadanya. Tanpa pikir panjang, ia bergegas keluar mencari adiknya. Setelah menyusuri beberapa gang, akhirnya ia menemukannya. Aji duduk bersandar di pojok musola kecil, wajahnya tertutup kedua tangannya. Bahunya naik turun, menahan tangis yang tak lagi bisa dibendung. Dava mendekatinya, berjongkok di depannya. Aji hanya menggeleng pelan, sebelum akhirnya berbisik dengan suara bergetar bahwa ia tidak ingin mudik sendirian. Ia tidak sanggup melihat ibunya menangis lagi seperti tahun lalu. Dava tertegun. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya tercekat. Ia sudah tahu betapa besar keinginan adiknya untuk mudik bersama. Namun, uang mereka tetap tak cukup untuk berdua. Malam semakin larut, namun Dava masih duduk di teras kontrakan,
menatap jalanan yang sepi. Pikirannya berkecamuk. Ia memikirkan wajah ibunya yang akan menyambut Aji sendirian, memikirkan perjuangan Aji yang rela berkeliling menjajakan keripik, dan memikirkan usahanya sendiri yang tetap belum cukup. Besok pagi, Aji akan berangkat sendiri. Itu keputusan yang sudah ia buat, meski hatinya masih berontak. Sementara itu, di dalam kamar, Aji masih terisak pelan. Ia berbaring menghadap dinding, menatap koper kecil di sudut ruangan. Perjalanan pulang yang seharusnya menyenangkan, kini terasa begitu berat baginya. Pagi itu, Dava mengantar Aji ke terminal. Langit mendung seolah ikut merasakan beratnya perpisahan mereka. Aji naik ke dalam bus dengan langkah gontai, sesekali menoleh ke arah kakaknya yang masih berdiri di luar, berusaha menahan air mata. Dava hanya tersenyum, meski hatinya terasa remuk. Ia meminta adiknya untuk menyampaikan pada ibunya bahwa dirinya baik-baik saja di perantauan. Bus perlahan melaju, membawa Aji menjauh dari kakaknya. Dava masih berdiri di tempatnya, menatap hingga bus itu benar-benar hilang dari pandangan. Di malam takbiran itu, Dava masih sibuk di jalanan. Suara takbir berkumandang dari masjid-masjid, menggema di sepanjang gang sempit dan jalanan kota. Udara malam terasa lebih sejuk, tapi ada kehampaan yang menggelayuti hatinya. Saat berhenti di depan sebuah warung untuk mengambil pesanan, seorang sopir pengantar bahan makanan di tempatnya bekerja, menanyakan apakah ia tidak mudik tahun ini. Dava hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa mungkin tahun depan baru bisa. Sopir itu terdiam sejenak, sebelum kemudian menawarkan sesuatu yang tak disangka Dava. Ada orderan keluar kota, ke daerah yang searah dengan kampungnya. Jika Dava mau, ia bisa ikut. Sang sopir butuh teman agar tidak mengantuk di jalan. Dava menoleh cepat. Dadanya bergetar menahan haru. Seakan semesta membuka jalan di saat terakhir. Tak butuh waktu lama baginya untuk pulang sebentar, mengambil tas kecil yang isinya tak seberapa. Ia bahkan tak sempat memberi kabar pada Aji maupun ibunya. Maka, di bawah langit malam yang dipenuhi gema takbir, Dava duduk di dalam mobil box yang melaju membelah jalanan. Pagi Idul Fitri, Aji tiba di rumah dengan wajah muram. Namun, saat takbir berkumandang dan mereka hendak berangkat ke masjid, sosok Dava tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Air mata pun pecah. Dava akhirnya pulang. Pada akhirnya, kasih sayang seorang ibu selalu menjadi rumah bagi anak-anaknya, tempat di mana rindu bermuara dan doa-doa terbaik dilangitkan. Dalam setiap perpisahan, ada harapan yang tak pernah pudar. Dalam setiap perjuangan, ada restu yang tak terdengar, namun selalu menyertai. Dava dan Aji telah merasakan pahit manisnya perjuangan di rantau. Di balik itu semua, ada seorang ibu yang selalu menanti dengan pelukan hangat dan air mata bahagia. Kisah mereka mengingatkan kita bahwa sejauh apapun langkah kaki membawa pergi, hati seorang ibu akan selalu menjadi tempat kembali.